Guys, yuk kita belajar bareng bagaimana sih membuat kepala dalam berbagai angle juga dilengkapi dengan ekspresinya. Di sini kita cuma bermain pada bentuk alis dan mulut, kita bisa mendapatkan berbagai ekspresi. Untuk mendapat berbagai bentuk alis, saya biasanya membuat seperti grafik berikut. A itu sebagai letak alisnya, B sebagai lengkungan alis. Oh iya, posisi alis juga menentukan bentuk wajah loh. Alis yang naik dan mulut yang terbuka memberi kesan stretch, dan alis turun dengan mulut manyun memberi kesan squish pada wajah. Alis yang terangkat memberi kesan suka atau tertarik dan apa yang dilihat juga ingin mengenal lebih banyak yang dari ini. Sedangkan alis yang melengkung ke bawah menandakan keraguan, kesedihan, juga kecemasan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cus membuat kepala dengan berbagai angle. Kali ini saya mencontohkan dengan menggunakan aplikasi Ibis Paint X, tapi jika teman-teman ingin manual, sangat boleh. Yang kita gunakan adalah 1000 x 1000 pixel. Kemudian kita langsung saja ke penggaris lingkaran untuk membuat sebuah lingkaran besar. Pastikan posisi lingkaran tersebut berada di tengah-tengah kanvas. Juga beri lingkaran-lingkaran yang lebih kecil di tengah dan mengelilingi lingkaran besar. Yuk, lagi kita ke menu penggaris. Tarik garis vertikal dan horizontal untuk membagi lingkaran yang bersesuaian. Mulai dari kepala normal yang menghadap ke depan, dari lingkaran tersebut, bentuk wajah si karakter. Garis horizontal merupakan garis acuan untuk meletakkan mata dan telinga. Jadi mata dan telinga ini harus sejajar dengan garis horizontal. Oh iya, teman-teman bebas mengekspresikan rambutnya seperti apa ya. Guys, untuk tampak depan, wajah itu nampak simetris ya. Jadi, jarak mata kiri ke garis vertikal sama dengan jarak mata kanan ke garis vertikal. Begitu pula jarak antar kedua alis. Namun, peletakan untuk hidung dan mulut itu beracuan pada garis vertikalnya. Yuk, sekarang kita beralih ke kepala yang terlihat dari angle bawah. Nah, di sini nampak perbedaannya bahwa garis horizontalnya itu melengkung ke atas, guys. Berarti posisi mata, hidung, mulut juga ikut naik. Tapi lingkaran yang kita buat tetap menjadi acuan bentuk kepala ya, guys. Perlu diperhatikan dari angle ini nampak besar di area bawah wajah seperti rahang, dagu, dan pipi. Sebaliknya, area kepala atas nampak sempit seperti jidat yang lebih pendek dan ubun-ubun yang terlihat dari angle ini. Juga kunciran rambutnya tidak terlihat dari sini. Ingat ya guys, posisi mata, hidung, dan mulutnya naik juga ditambah dengan ekspresi dari bentuk mulutnya yang membuat pipinya itu naik. Oke, next, sekarang kita gambar kepala yang menghadap ke atas kanan. Demikian garis yang dibuat itu cembung ke atas juga cembung ke kanan. Ingat, garisnya mesti tegak lurus satu sama lain. Anggaplah garis yang kita punya melengket pada bola. Posisikan telinganya berada di 1/4 dari lingkaran yang kita punya. Dari angle ini, area wajah kiri dan wajah bawah lebih terekspos. Juga perhatikan ornamen pendukung dari si karakter tetap mengikuti gravitasi. Ukuran mata kanan sedikit lebih kecil daripada yang kiri. Juga posisi mata kanan lebih dekat daripada garis vertikal dibanding dengan yang sebelah kirinya. Kali ini kita buat ekspresi marah, alis yang dibentuk menukik ke bawah, juga mulut yang terbuka lebar, memberi kesan wajah nampak stretch. Karena angle kepala ini mendongak ke atas, berarti mata, hidung, mulut juga dempet ke atas. Posisi hidung dan mulut tetap mengikuti pada garis vertikalnya, agak ke kanan dari lingkaran tersebut. Next, angle normal namun kepala agak toleh ke kanan. Nah, di part ini garis horizontalnya lurus dan garis vertikalnya agak cembung ke kanan. Ambil 1/3 dari lingkaran untuk posisi dari telinganya. Untuk penempatan ekspresi seperti biasa, teman-teman tetap beracuan pada garis bantu. Spot kepala kiri lebih banyak terekspos daripada kanan yang lebih menuju ke titik hilang.
Nah, perhatikan jarak matanya, bahwa yang kanan lebih dekat daripada yang kiri ke garis vertikalnya. Nah, sekarang kita coba buat kepala tertunduk ke kanan. Jangan lupa beri garis yang tegak lurus dengan garis lingkaran besar. Garis horizontalnya cembung ke bawah, karena dia menghadap ke bawah kepalanya. Bingkai dan bentuk wajahnya mengikuti dari lingkaran, berpatokan dengan garis bantu. Jangan lupa rambutnya juga tetap mengikuti gravitasi. Posisikan telinga di bawah garis horizontal dengan sejajar pada posisi mata. Dengan posisi kepala tertunduk memberikan spot lebih banyak di area kepala atas. Sedangkan posisi mata, hidung, mulut ikut turun mengikuti garis bantu. Sekarang kita akan buat kepala kebalikan dari ini. Yap, kepala yang tertunduk lurus ke bawah. Dengan posisi kepala yang seperti ini, berarti ubun-ubunnya lebih terekspos ya teman-teman. Sedangkan area untuk wajah terlihat lebih kecil. Garis bantu yang kita punya sangat membantu kita dalam membuat kepala yang presisi di setiap angle. Setelah teman-teman membentuk wajahnya dan membentuk bingkai rambutnya, kita bisa lanjut membuat telinganya tepat di garis horizontal yang telah kita siapkan. Nah, di sini juga kunciran rambutnya lebih maju ke depan. Juga terjuntai jatuh mengikuti gravitasi. Oke, lanjut ke pembuatan ekspresi. Sama seperti sebelumnya, ekspresinya lebih turun dan sedikit menambahkan detail dari helaian rambut. Oke guys, selanjutnya kita beralih di area kepala yang menghadap kiri. Sebenarnya sama dengan cara yang kanan, hanya dia garis vertikalnya itu lebih cembung ke kiri. Jadi kalau kepala menghadap ke kiri, cembung ke kiri. Kalau kepala menghadap kanan, cembung ke kanan. Pun sama dengan yang tengok atas dan tengok bawah. Kalau ke atas berarti cembung ke atas guys. Kalau ke bawah berarti cembung ke bawah. Tapi sebagai catatan, kedua garis ini antara vertikal dan horizontal harus saling tegak lurus ya teman-teman. Dan kalau kita menempatkan ekspresi, perhatikan garis-garis yang kita punya. Teman-teman jangan lupa terapin ilmunya ya. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Guys, jika teman-teman pengen melanjutkan untuk belajar gestur atau ingin belajar ilustrasi digital mulai dari nol, mari bareng-bareng lagi ke drawing class eksklusif untuk pemula. Bye-bye!